harus digabung juga lagi karena kelas hari Jumat itu terpaksa tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tanggal merah, sehingga saya memilihnya daripada kosong dan saya juga tetap harus mengganti, saya gabung seperti itu ya, kurang lebihnya gitu ya keadaannya. Dan sekarang kita masuk ke sini, jadi setelah kita kemarin mengerti data dan pengukuran itu apa dan bagaimana, data dan pengukuran, data dan variabel. Data itu sebenarnya kalau kalian mau lihat itu kan sekumpulan fakta, karenanya saya kasih kalian tugas yaitu kalian melakukan pengamatan terhadap diri kalian sendiri dan kalian buat list kegiatan Anda selama sehari. Itu ngapain aja dari bangun tidur sampai tidur lagi, seperti itu. Nah, sebenarnya dari sana, dari kegiatan itu nanti kalian akan dapat fakta-faktanya gitu loh. Jadi datanya itu sebenarnya bukan kegiatan Anda, bukan. Tapi fakta-fakta yang kalian dapatkan ketika kalian melakukan kegiatan tersebut. Nah, dari pertanyaan pertama kemarin, pertanyaan keduanya adalah kalian saya minta untuk mengamati satu kegiatan yang menarik bagi kalian. Nah, dari sini nanti misalkan data dari kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan selama sehari itu ternyata ada satu kegiatan yang menarik perhatian, yaitu ketika kalian nongkrong di warung kopi, misalkan seperti itu. Ya, nongkrong di warung kopi. Dan dari nongkrong di warung kopi ini, nanti datanya apa sih sebenarnya ketika kalian nongkrong di warung kopi? Oh, saya dapat kenalan baru, dapat koneksi misalkan gitu, dapat koneksi, dapat informasi, terus kemudian dahaga saya juga hilang karena ngopi kan, ngopi, terus bosan saya yang hilang. Nah, jadi misalkan dapat koneksi, dapat informasi, dahaga hilang, terus kemudian apa? Saya yang bosan itu bisa jadi hilang. Nah, ini semua adalah data sebenarnya 4 tadi itu. Tinggal kalian pilih karakter mana yang ingin kalian amati. Oh, saya ingin mengamati misalkan ada informasi yang saya dapatkan. Ada informasi yang saya dapatkan. Nah, itu satu karakter yang kalian amati dan hendak kalian ukur, itulah yang disebut dengan variabel dari satu kegiatan yang kalian fokus untuk mengamatinya, gitu. Ya, jadi dari satu kegiatan saja sebenarnya itu ada banyak fakta yang terkumpul. Carilah satu fakta dengan karakter yang memang ingin kalian ukur dan kalian amati. Itulah data. Contohnya tadi, nongkrong di warung kopi dapat informasi. Nah, jadi informasi itu adalah variabelnya. Nah, informasinya ada dua. Informasi yang memang diperlukan atau sifatnya positif, ada yang negatif. Nah, ini yang atau tidak diperlukan, lebih enak bahasanya gitu ya. Jadi ada informasi yang diperlukan dan tidak diperlukan. Jadi minggu kemarin saya sebelum pulang itu akhirnya nongkrong di warung kopi gitu. Saya senang kan nongkrong di warung kopi. Nah, informasi positifnya adalah warung kopi ini ternyata punya anak turunnya orang yang membuka bisnis untuk penggorengan kopi pertama kali di Indonesia. Jadi masih anak turunnya orang yang buka bisnis penggorengan kopinya udah hampir 100 tahun, lebih tua dari umurnya Indonesia, seperti itu. Ya. Terus kemudian apa informasi yang tidak saya perlukan? Nah, tiba-tiba ketika enak-enak ngopi, terus datanglah ada banyak orang-orang yang seperti ya jelas lah itu dia tugasnya sebagai ajudan dan sebagainya. Itu memenuhi satu lantai itu. Saya ada di lantai 2. Itu karena yang non smoking ada di sana. Dia tiba-tiba memenuhi itu gitu. Lihat-lihat semua termasuk blokir kursi dan sebagainya.
termasuk saya yang mau diusir gitu ya. Saya cuma bilang saya di sini duluan dan saya nggak mau diganggu gitu. Jangan ganggu saya gitu. Termasuk nanti yang rapat orang tua kan udah dapat tempat. Nah, ini yang awal ini jangan sampai kelihatan saya ganggu saya gitu. Nah, itu adalah informasi yang nggak penting bagi saya kan gitu. Siapa yang rapat itu nggak penting bagi saya. Ya, karena saya inginnya ngopi gitu kan, nunggu nunggu waktu sambil makan siang untuk nantinya saya berangkat ke ini stasiun kan gitu untuk pulang ke Surabaya. Seperti itu. Itu yang saya dapatkan dari nongkrong tersebut. Ya, itu contohnya ya. Ya, dari tugas kemarin akhirnya kita udah dapat data nih dari variabel yang kita amati, karakter yang kita amati, dapat datanya. Ya, baru kita tentukan data ini itu skala pengukurannya apa. Ini nanti jadi tugas kalian untuk pertanyaan 1A. Seperti itu. Jadi di skala pengukuran itu ada 4 nanti. Data yang kalian dapatkan itu nanti tinggal dikelompokkan masuk skala pengukuran yang mana. Nominal, ordinal, interval, rasio. Ada 4 ini. Ya, itu dari zaman saya kuliah mesti itu yang harus diketahui dulu. Ya, kalau nggak tahu, maka kalian nanti akan sesat ketika menggunakan data. Contohnya, kalau kita bicara skala nominal, di mana dia punya sifat hanya membedakan antar kelompok. Udah ya. Nah, saya ingin mengamati satu kegiatan saat saya ngajar hari ini di kelas I sama kelas G ya, G dan I. Ya. Saya ingin mengamati apa? Karakter apa yang ingin saya amati? Yaitu jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Terus kemudian saya tanya, Ahmad Alfian hadir nggak? Ahmad Alfian hadir nggak? Hadir. Oh, ternyata dia laki-laki. Oke. Saya kelompokkan Ahmad Alfian di kelompok laki-laki. Nabila Aulia Putri hadir nggak? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Berarti ini saya kelompokkan di kelompok putri. Gitu kan? Saya bikinkan tabel akhirnya. Laki-laki dan perempuan. Gitu. Tapi tabel itu kan terbatas kan, karakter yang bisa masuk di dalam tabel. Ya, misalkan saya tulis Ahmad Alfian, masuk laki-laki. Nah, Nabila Aulia Putri, masuk perempuan. Berapa besar tabel yang harus saya buat? Itu kan. Kalau memasukkan seluruh nama kalian di dalam tabel tersebut. Akhirnya bisa dirubah untuk menyiasati supaya lebih simpel, lebih sederhana. Ya, untuk Ahmad Alfian, itu saya kasih nilai 1. Untuk Aulia Putri ya, Aulia Putri tadi saya kasih nilai 0 gitu. Bukan berarti Ahmad Alfian lebih baik daripada Aulia Putri karena punya nilai lebih tinggi, enggak gitu. Ya. Jadi ini hanya membedakan untuk memasukkan di tabel. Ahmad Alfian udah 1, saya catat 1 aja. Terus Aulia Putri 0 gitu. Gitu. Jadi jangan sampai juga pada akhirnya karena sudah ada angka, oh ini bisa dipertanyakan gini, berapa rata-rata jenis kelamin kelas G dan I? Ayo coba, kelas I berapa jumlah laki-lakinya? Ada berapa jumlah laki-lakinya? Kurang lebihnya aja, nggak usah spesifik. Kelas I hadir? 8, Pak. 8 ya? Kalau kelas G? Kelas G berapa? Kelas G? Halo? Ini sama kelas G? Sama kelas G?
kurang lebih 18 anak, Pak. 18 ya. 18 tambah 8 kan berarti kurang lebihnya ada 36 ya. 36. Ya. 36 berarti kalau ini 66 berarti tersisa 30 kurangi saya itu 2 berarti 28 yang perempuan kan gitu ya. Ya. 36 yang laki-laki in total kalau dikalikan 1 ya 36 gitu kan. Kita coba di rata-rata. Oke, 36. Oke, udah ya. Terus perempuannya kan kali jumlah perempuannya ada berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya 0 kan. Berarti di total di summarize itu laki-laki dan perempuan nilainya adalah 36. Kemudian dibagi dengan 64. Iya kan? Seperti itu kan? Jadi 36 ya. 36 bagi 64 itu jawabannya berapa? 0,4 sekian kan gitu. Lebih ya. 36 bagi 64. 0,56. Nah, kalau tadi nilai laki-laki itu 1, perempuan 0, ini kalau ada jawaban 0,56 gitu ya. Itu masuk jenis kelamin apa ya? Itu pasti akan ada pertanyaan itu ya. Dan ini jangan sampai nanti kalian pada saat skripsi kalian mengeluarkan data seperti ini, maka sudah pasti kalau saya yang nguji kalian nggak lulus gitu. Bukan bermaksud jahat, enggak. Saya bermaksud adalah supaya kalian tahu kamu salah dan kesalahanmu fatal sehingga kamu adalah harus mengulang gitu. Daripada nanti ketika kalian sudah di luar sana, kalian nggak tahu benar salah gitu. Tiba-tiba dipecat. Itu ada pengalaman. Kakak kelas kalian prodi lain ya, prodi lain. Itu baru lulus terus kemudian keterima di hotel, gajinya udah tinggi gitu kan. Gajinya tinggi. Hanya sehari saja kerja, dia salah duduk. Terus kemudian dia dipecat seperti itu. Ya. Lalu, ya, Ahmad, dia mau sampaikan? Ya, Ahmad, Afkari, bocor mic-nya. Ya, jadi kenapa dia dipecat? Dikarenakan dia cuma kerja sehari, akhirnya dipecat. Itu dikarenakan dia duduk di kursinya ownernya hotel, gitu. Dia bilang ke yang HRD-nya, dia bilang bahwasanya nggak ada yang ngasih tahu saya. Jadi jawab balik sama HRD-nya, kalau kamu nggak tahu, kenapa nggak tanya? Kenapa langsung bertindak untuk duduk di tempat tersebut? Seperti itu. Nah, itu bahaya. Jadi hati-hati benar, banyak-banyaklah bertanya, ya banyak-banyaklah cari tahu, supaya nantinya kalian nggak sampai salah. Kalau salah di kampus, misalkan harus ngulang skripsi aja, itu nggak seberat ketika udah keterima kerja sehari dipecat karena hal yang memalukan seperti itu ya. Apalagi misalkan dipecat karena korupsi, dipecat karena apa itu nggak banget seperti itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita balik ke sini, skala nominal seperti itu. Jadi hanya membedakan tanpa ada pemeringkatan gitu. Sedangkan ketika sudah menghadapi variabel seperti tingkat pendidikan yang dibagi ada SD, SMP, SMA, ini kan pasti ada pemeringkatan ya. Nggak mungkin anak SMP itu tidak lebih banyak pengetahuannya daripada anak SD seperti itu. Ya memang kalau ada anak SD yang jenius ya mesti kalah kan anak SMP. Tapi itu kan kejadiannya sedikit sekali, kecil sekali ya. Seperti itu. Terus kemudian juga
mungkin anak SMA itu nggak lebih pintar dan nggak lebih tahu daripada anak SMP seperti itu. Jadi gitu. Nah, sehingga di sini harus ada pemeringkatan, ya. Ada pemeringkatan SD, SMP, SMA. Ya, misalkan SD saya kasih nilai 1, SMP 2, SMA 3, gitu. Nah, saya punya pengalaman bahwasanya ketika saya jadi surveyor, saya turun ke lapangan, ternyata oh, bentar ya, bentar. Jadi sekarang kita di sini, saya punya pengalaman adalah ketika saya jadi surveyor, saya tanya ke seorang bapak-bapak, dia tahu bahwasanya, oh saya survei beliau jadi responden saya tanya tingkat pendidikannya apa Pak? Kebetulan lulusan SD, berarti kan 1. Dan beliau tahu SD itu 1, SMP 2, SMA 3. Berarti kan semakin tinggi nilainya berarti semakin baik kan gitu tingkat pendidikannya. Nah, dia marah gitu. Maksudnya apa ini? Berarti saya dianggap nggak lebih tahu dari anak-anak SMA, orang-orang lulusan SMA. Nah, kalau Anda menghadapi hal seperti ini dan tidak paham skala pengukuran, maka kalian saya pastikan akan panik menjawabnya. Ya, akan panik jawabnya. Lupa bahwa skala ordinal ini selain membuatkan peringkat, ya, dia juga mempunyai sifat nominal, yaitu membedakan. Saya jawabnya adalah bukan seperti itu, Pak. Memang ini ada pemeringkatan SD, SMP, SMA. Tapi di sini angka ini salah satunya untuk memudahkan saya mencatat di tabel gitu. Bapak namanya Mulyono, itu saya catat 1 gitu di tabelnya. Nggak ada namanya Bapak keluar di tabel. Jadi hanya 1. Bahwasanya Pak Mulyono yang saya datangi ini lulusan SD, misalkan itu. Ya, itu contohnya. Ya, karena ya tadi itu kalau diisikan di dalam tabel namanya panjang, tabelnya seberapa gede gitu. Ya, akhirnya saya bisa menjawab pertanyaan beliau dan beliau mau untuk lanjut jadi responden saya. Kalau enggak ya udah pasti beliau nggak mau gitu. Berikutnya adalah setelah kita belajar nominal ordinal, ini kan sudah mulai ada pemeringkatan. Berarti kalau ada pemeringkatan, berikutnya itu bisa dibedakan. Nah, itu yang mulai bisa membedakan, membandingkan, itu adalah skala interval dan rasio. Bedanya apa? Kalau interval, ini dilihat dari unit pengukurannya yang tetap. Unit pengukurannya tetap. Ya. Jadi unit pengukurannya ini tetap. Sama misalkan temperatur. Kalian tanya sama teman Anda yang ada di Aceh, yang ada di Bali, yang ada di Jakarta, Jogja, Jawa Tengah. Itu kalau kalian tanya berapa derajat sekarang suhu di daerahmu, pasti jawabnya adalah derajat Celcius, gitu. Sama. Kalian tinggal membandingkan saja siapa yang lebih panas, siapa yang lebih dingin hari ini di jam 11.23
atau jam setengah 12 kurang 7 menit seperti itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan bahwasanya ini bisa membedakan dikarenakan apa punya alat atau unit pengukuran yang tetap. Ya, misalkan gini, di kelas I dan G ini siapa sih yang paling tinggi gitu? Berarti kan ngukur tinggi pakai apa? Sentimeter, ya udah sentimeter semua. Ya meskipun kadang anak basket itu menyebutkan tingginya adalah kaki dan inci kan gitu. Berapa kaki sekian inci kan biasanya gitu pakai itu. Tapi bisa juga ditransformasikan ke sentimeter kan gitu. Ya. Sekian sentimeter tinggi saya. Misalkan 186, 184, 180, 178 berarti kan sentimeter. Kalau ada orang yang jawab gitu. Nah, kalau ada orang yang jawab 1,78, apakah itu sentimeter? Bukan, berarti itu meter dia jawabnya. 1 meter 78 cm, 1,78 gitu. Loh, kan harus sama, Pak. Ya udah tinggal meter diturunkan ke senti ya. Jadilah 178 gitu. Nah, jadi kita harus tahu membedakan itu harus punya unit pengukuran yang sama atau tetap seiring perubahan waktu. Misalkan pagi hari tadi Surabaya berapa temperaturnya, siang ini berapa, nanti malam berapa. Itu kan tetap derajat Celcius semua yang digunakan. Ya, sehingga bisa dibandingkan, oh Surabaya paling panas itu siang hari. Paling dingin itu ternyata bukan malam hari tapi waktu pagi hari. Sebelum matahari terbit itu paling dingin ada di sana. Nah, itu bisa dibedakan. Ya. Terus apa bedanya dengan rasio? Nah, ini kenapa disebut di sini rasio itu memiliki angka 0, jadi harus dinolkan. Siapa yang menjadi patokan untuk perbandingan? Ya, contohnya ketika ada pertanyaan, daerah mana yang lebih baik antara kota Surabaya atau satu kabupaten di Nusa Tenggara? Seperti itu. Daerah mana yang lebih baik? Datanya adalah ada 2 variabel, yaitu jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin. Seperti itu. Sekarang kita ke Surabaya dulu. Jumlah penduduk kota Surabaya ada 3 juta jiwa. Satuannya udah sama kan? Sama seperti interval, jiwa. Gitu. Datanya udah sama. Ya. Jumlah penduduk miskin adalah 300.000 untuk kota Surabaya kurang lebihnya. Jiwa, 300.000 jiwa. Kurang lebihnya 300.000 jiwa dan satuannya juga sama. Ya, antara jiwa dan jumlah penduduk. Sekarang kita beralih ke kota satunya, kabupaten satunya. Kabupaten yang ada di Nusa Tenggara itu jumlah penduduknya adalah 300.000. Ya, 300.000. Terus kemudian jumlah penduduk miskinnya 50.000, sama-sama jiwanya. Ya. Kalau kita pakai skala pengukuran interval, ya, kegiatan ekonomi lebih baik bisa dilihat dari jumlah penduduk miskinnya. Ya kan? Kalau secara teori seperti itu. Akhirnya kita hanya melihat variabel jumlah penduduk miskin, baru kita bandingkan. Ini pakai interval. Ya, pakai interval. Kita bandingkan, oh ternyata yang paling banyak penduduk miskinnya adalah kota Surabaya. Maka satu kabupaten di Nusa Tenggara itu kegiatan ekonominya lebih baik daripada daerah Surabaya gitu atau kota Surabaya. Karena kita hanya mengamatinya dari jumlah penduduk miskin. Tapi lupa bahwasanya data yang ditampilkan itu ada 2 variabel. 2 variabel ini sebenarnya harus dibandingkan semua. Ya, dibandingkan semua. Untuk membandingkannya supaya bisa dibandingkan antar daerah ini harusnya pakai skala pengukuran rasio. Jadi dibuatkan rasio. Nolnya siapa? Ya tentu jumlah penduduk.
seperti itu. Jadi jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dalam persen itu untuk kota Surabaya maupun satu kabupaten di Nusa Tenggara itu ya. Jadi setelah dibuat persentasenya, dibuatkan rasionya, ketemu bahwasanya di Surabaya itu kisaran 10%. Di satu kabupaten kota di daerah Nusa Tenggara itu 16%. Barulah bisa dijawab bahwasanya kegiatan ekonomi yang lebih baik itu ada di kota Surabaya. Jadi fungsinya beda-beda, sama-sama bisa membandingkan baik interval rasio, tapi rasio itu punya anchor, jadi ada anchoring, jadi ada acuannya, titik nolnya. Titik nol itu kan sebenarnya anchor. Anchor itu adalah patokan. Jadi patokannya dari mana gitu loh. Patokannya di mana. Itu yang membedakan sehingga rasio itu mau jumlah penduduknya beda jauh itu masih bisa dibandingkan antar daerah itu karena kita menggunakan skala pengukuran rasio. Tapi biasanya skala pengukuran rasio itu tidak hanya satu variabel yang digunakan. Jadi minimal ada dua, biasanya gitu. Biasanya gitu, ada dua. Ya, ada dua variabel yang digunakan untuk mengukur. Ya. Nah, dari 4 skala ini itu menjadi pertanyaan kalian nomor 1A terhadap tugas yang kemarin sudah saya share di grup BC. Ya, 4 variabel ini. Dari 4 variabel tugas itu tentukan skala pengukurannya. Ada 4 skala pengukuran. Itu pertanyaan 1A. Kemudian skala variabel yang non-numerikal dan numerik, contohnya nominal, ordinal, itu punyanya kualitatif. Punyanya kualitatif. Sedangkan interval rasio itu kan harus numerik, sehingga dia disebut sebagai jenis data kuantitatif. Sehingga ini adalah pertanyaan nomor 2 untuk soal kalian. 1, bukan pertanyaan nomor 2, pertanyaan 1B. Variabel yang kalian dapatkan datanya berjenis data kualitatif atau kuantitatif. Itu 1B. Gitu ya. Tolong dicatat juga, silakan. Jadi jangan sampai bertanya, Pak, 1B apa lagi pertanyaannya? Udah saya jelaskan. Itu. Silakan dicatat. Berikutnya adalah apa? Waktu pengumpulannya, berdasarkan waktu pengumpulannya. Ya. Variabel yang kalian dapatkan di soal itu datanya masuk cross sectional atau time series. Saya jelaskan setelah hasilnya selesai. Ya, tunggu dulu ya, biar hasilnya selesai dulu.
Baik, saya lanjutkan kembali. Sekarang kita bicara tentang untuk pertanyaan 1C, ya, pertanyaan 1C. Jadi pertanyaan 1C nanti di tugas kedua kalian itu adalah data yang kalian dapatkan itu masuk data cross-sectional, time series, atau panel. Nah, sekarang kita bedakan dulu bahwasanya cross-sectional itu apa. Ya, jadi cross-sectional itu data yang diambil dalam satu kurun waktu, waktunya tunggal. Ya, misalkan saya tanya ke kalian, pagi hari tadi, apakah kalian sudah makan? Baik untuk kelas I maupun kelas D. Pertanyaannya sama, tapi waktunya hanya satu. Itulah yang disebut dengan data cross-section. Itu. Nanti ketemu hari Senin. Terus bagaimana dengan data time series? Kalau data time series itu saya tanya adalah ada lebih dari satu kurun waktu datanya. Ya, misalkan saya tanya apakah pagi hari tadi, tapi saya bertanya hanya untuk satu anak saja atau satu kelas saja. Misalkan kelas I, apakah pagi hari tadi Anda semua sudah pernah makan? Sudah makan? Sudah. Siang ini mau makan? Terus kemudian malam nanti mau makan? Nah itu. Jadi ada 3 kurun waktu ke satu kelompok narasumber atau satu orang narasumber. Itu time series. Bagaimana ketika kelasnya lebih dari satu dan waktunya lebih dari satu, itulah yang disebut dengan panel data. Ya, jadi udah itu 1A, B, C. Sedangkan 1D itu adalah apakah data yang kalian dapatkan ini data primer atau sekunder. Ini nggak ada di PowerPoint. Ya. Jadi yang dimaksud data primer adalah ketika sang peneliti atau reviewer, orang yang mencari data itu yang bertemu langsung dengan respondennya untuk mendapatkan datanya. Itulah yang disebut dengan data primer. Sedangkan kalau datanya itu tidak didapatkan langsung oleh si peneliti, itulah yang disebut dengan data sekunder. Nah, itu 1D. Ya, untuk pertanyaan 1D. Untuk pertanyaan kedua, ya, kalian bentukkan data-data tersebut itu menjadi tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu contohnya adalah nanti seperti ini, dibuatkan seperti ini. Ya, kita coba lihat contoh datanya. Datanya ada di sini, ya contohnya. Jadi di sini di Excel yang saya bagikan melalui PJ, ya, itu datanya misalkan di Excel-nya kan cuma seperti ini datanya. Nah ini apa maksudnya? Maksudnya itu adalah kalian harus melihat file yang berbentuk PDF yang isinya pertanyaan, yang jawabannya adalah ini, gitu. Ya. Nah, file PDF-nya itu isinya ini, pertanyaan ini, seperti itu. Ini contohnya, Prodi Ekonomi Angkatan 2021, ya. Ditanya pendapatnya, apakah hari ini Anda bahagia? Berarti ini udah kelihatan hari ini apakah Anda bahagia. Berarti ini data cross section. Ya, itu adalah data cross section, ya. Jadi data cross section. Ya, karena pertanyaannya satu hari aja, ya. Terus kemudian apakah ini masuk jenis skala pengukuran apa untuk 1A? Jawaban 1A. Di skala pengukuran apa? Kalau bisa dilihat dari sini, oh ini data kualitatif, udah terjawab 1B. Ini data kualitatif karena bukan angka kan bentuknya. Bentuknya bukan angka. Nah, terus kemudian kita lihat kategorisasinya ini. Nah, kategorinya ini ada bahagia sekali, bahagia, sedang, tidak bahagia, dan sangat tidak bahagia. Nah, ini berarti ada peringkat atas kebahagiaan. Dan sifat datanya kualitatif.
bukan nominal berarti, yaitu ordinal. 1A ordinal, 1B itu adalah datanya adalah data kualitatif, terus kemudian 1C ini adalah tadi 1C pertanyaannya adalah time series atau cross section, jawabannya cross section. Apakah data ini data primer atau sekunder? Karena saya bertanya langsung kepada responden, ini disebut data primer. Seperti itu. Ya. Jadi pertanyaan nomor 1 jawabannya itu untuk data ini. Baru kita buatkan untuk pertanyaan nomor 2, yaitu buatkan tabel atas data tersebut. Buatkan tabel atas pertanyaan tersebut. Ya, atas jawaban ini. Ya. Ini jawabannya nomor 2. Ya. Buatlah tabel distribusi frekuensi. Tapi tolong diingat benar, ya, dari tabel ini, ya, yang salah itu adalah ini, poin ini. Nih. Kenapa salah? Ya, harusnya 10%, itu hati-hati. Ya. Jadi nanti kalau saya ngasih soal ke kalian kuis, itu, misalkan bentuknya itu saya kotak ini, terus kemudian saya tanya, berapa persen frekuensi dari jawaban sangat tidak bahagia dengan tabel ini pada data ini, kalian langsung jawab 1%, sudah pasti salah kalian. Ya, kenapa seperti itu, lupa? Angkanya kan memang 1%. Memang sengaja saya bikin salah. Jadi tujuannya adalah apa? Kalian harus teliti. Coba tanya ke kakak kelas kalian mulai 2017 sampai angkatan 2024. Semua pasti akan menjawab seperti itu. Soal saya, soalnya Pak Prayudi ini selalu ada jebakan-jebakannya. Jadi harapannya apa? Kalian harus benar-benar paham datangnya persen frekuensi ini dari mana. Ya. Jadi soal yang kelihatan mudah itu justru kalian harus berpikir. Ya, harus curiga. Ya, dan harus kalian teliti. Harapannya apa? Kalian tidak mudah percaya langsung sama data, tapi kalian teliti data tersebut sudah benar apa belum. Seperti itu. Ya, itu tujuan saya. Ya, jadi nggak langsung percaya sama data saja, ditelan mentah-mentah, tapi tidak kalian analisis, itu nggak boleh. Ya, ini jawaban nomor 2. Nah, jawaban nomor 3, itu saya minta ditampilkan, baik itu grafik batang ataupun grafik lingkaran. Nah, ini contohnya. Ya, jadi seperti itu adalah jawaban untuk soal tugas kalian nomor 2, gitu ya. Tugas kedua. Ya. Nah, sekarang saya jelaskan tentang ini tugasnya, ya. Tugasnya ya, tentang tugasnya. Nah, saya tentang tugasnya. Untuk tugasnya itu nanti kalian pasti akan dapat melalui PC itu seperti ini. Ini bentuk file datanya, ya. Bentuk file datanya ini. Ya, bentuk file datanya seperti ini. Nah, ini kan apa? Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Loh, ini apa ini maksudnya? Nah, di sini kan udah kelihatan. Oh, ada usia, apa alasan? Ini sebenarnya pertanyaannya udah bisa dilihat di sini. Ya. Tapi ini masih jadi satu kolom gitu. Bukan satu kolom, iya satu kolom, ya satu kolom. Harusnya beda kolom tapi satu baris, tapi ini masih satu kolom. Jadi harus kalian pecah dulu ini. Data ini harus kalian pecah dulu. Jadi bukan kalian ini menjawab pertanyaan di link Google yang ada di pertanyaan ini. Sebentar. Dari data ini kan bingung. Ya, kita coba masuk cari soalnya seperti apa sih ini sampai jawabannya seperti itu. Nah, ini soalnya. Ini soalnya. Ya. Jadi ini soalnya. Jadi bukan kalian mengisi, karena ada yang mengisi itu. Ya, ini. Bukan mengisi
link ini ya di Google Drive kalian isi terus selesai tugasnya, ini enggak, malah salah gitu, malah salah. Kalian tidak saya tugaskan untuk mengisi soal ini. Maksud filenya itu adalah soal penelitian, ya itu adalah soal dari jawaban yang file berbentuk .csv tadi. Nah, ini soalnya. Jadi ini pertanyaan yang ada di Google Drive-nya. Ya, tentang apa? Ini analisis perilaku penggunaan pay later bagi generasi Z versus milenial versus generasi X. Seperti itu. Ya. Nah, ini jadi pertanyaan nomor 1 ada usia. Jadi ini adalah variabelnya usia. Terus kemudian variabel kedua adalah alasan penggunaan pay later. Variabel ketiga, seberapa sering Anda menyesal menggunakan pay later. Jadi bentuk penyesalan dalam penggunaan pay later. Yang variabel keempat, pengalaman buruk dalam menggunakan pay later. Seperti itu. Jadi ada pengalaman buruk dalam penggunaan pay later. Nah, ini digunakan sebagai pedoman untuk kalian memahami apa? Memahami Excel ini. Nah, Excel ini yang sudah kalian lihat, kan ruwet ini. Jawabannya, ini jawabannya kok gini, ini apa? Yaitu di dokumen PDF itu adalah petunjuknya gitu. Soalnya itu yang saya ungkapkan ketika saya ngajar gitu. Jadi kalau kalian nggak mencatatnya, ya udah tugas 2 pasti gagal gitu. Ini lebih kompleks soalnya. Jadi dalam menjawabnya itu banyak jebakan. Pertama, jangan menjawab link Google Drive yang ada di PDF gitu. Itu petunjuk untuk ini mengerti Excel atau file yang ada .csv-nya itu ya. File Excel tersebut itu untuk mengerti petunjuknya ada di PDF-nya seperti itu. Baru jawablah 3 pertanyaan yang saya ungkapkan tadi. Gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan terjebak. Ya. Saya latih kalian untuk apa? Kenapa seperti ini, Pak? Soalnya ya udah, kalian saya latih untuk ini menggunakan logika gitu loh. Menggunakan logika berpikir yang tinggi seperti itu. Jadi pertama ya kalian jangan langsung, oh ini ada link Google ya, ini berarti soalnya ini. Ah itu berarti kalian kejebak. Gitu. Udah ada yang kejebak itu. Jadi datanya itu awalnya 63, terus jadi 70, 73, 74 kalau nggak salah. Berarti ada orang 10 lebih yang udah kejebak gitu. Salah dalam menjawab tugas nomor 2 tadi. Jadi mohon maaf tidak semudah itu hanya ngisi link udah selesai tugasnya, bukan itu. Ya, oke? Sudah jelas semuanya? PC terutama, PC sama wakilnya. Atau ada yang belum jelas? Adit, udah jelas Aditya? Ya, oke, kalau udah jelas. Yang lainnya? Jadi nanti setelah kita masuk, kita akan coba review lagi pertemuan 1-2 kita dengan membahas tugas-tugas yang sudah saya berikan. Dan tugas itu sangat berkaitan dengan materi yang saya berikan. Gitu. Ya, silakan. Tika. Tika? Halo? Nggak jadi bertanya? Assalamualaikum Pak, mohon maaf Pak. Ya, silakan. Iya, Pak izin bertanya boleh ya Pak? Duh, iya silakan. Tanyalah. Iya Pak, maaf Pak sebelumnya. Ini saya kan ini ya Pak, maksudnya agak nggak paham antara link yang Bapak kasih dengan yang Bapak tampilkan tadi waktu yang banyak ini loh Pak, banyak teksnya itu apakah berhubungan ya Pak? Maksudnya jika berhubungan itu gimana ya Pak? Kok rada bingung ya Pak saya. Jadi gini, yang kamu PJ-nya atau bukan? Siapa Pak? Kenapa? Kamu PJ atau bukan? Saya bukan PJ kebetulan Bukan Bapak. PJ. Dari PJ dapat apa kamu?
Dapat link yang Bapak kasih, tapi yang itu, yang apa, cuma ada berapa ini, yang 4 itu loh Bapak, yang ada Link. 4 nomor itu. Link. Bukan link, ini apa Pak, drive yang ada 1, 2, 3, 4 itu loh Bapak. Drive 1, 2, 3, 4. Iya, yang Bapak itu, yang Bapak tunjukin tadi, yang analisis perilaku pay letter itu. Saya dapat itu tadi. Loh, gini loh, yang kamu dapatkan itu nggak mungkin bentuknya itu langsung. Jadi bentuknya tugas 2.rar, gitu kan? Iya nggak? Gimana Bapak? Tugas 2.rar. Dapat itu nggak? Saya tampilkan ya, saya Iya, tampilkan. iya. Iya Pak, tampilkan Pak. Ini, udah tampil? Oh iya, iya, sudah dapat Ya, Pak. ini kan tugas 2.rar. Ya, tugas 2.rar ini, bentar, saya pindah lagi. Nah, di dalam tugas 2.rar itu ada 2 file. Bentar, saya tampilkan lagi. Ya, itu, sebentar. Nah, ini. Di dalam tugas 2.rar itu ada 2 file. Betul nggak? Ada 2 file. Betul? Jadi itu kamu ekstrak tugas 2.rar itu, di dalamnya ada 2 file. File PDF ini yang atas sama yang bentuknya masih gini, .csv, untitled form .csv. Ya nggak? Nah, untitled form ini itu bentuknya itu di dalamnya adalah file .csv ini bisa kamu ubah, kamu tampilkan ke Microsoft Excel. Atau nggak usah Microsoft Excel, Excel yang lainnya juga boleh. Ya, yang kamu udah dapat di laptopmu gitu atau di HP-mu. Selama bisa buka ini database Excel tadi. Ada nggak, Mbak? Diekstrak berarti ya Pak ya? Ya, jadi tugas 2.rar-nya itu diekstrak. Ini tinggal diklik aja. Itu otomatis itu. Itu sama seperti ekstrak yang sebelumnya. Ini langsung nanti bentuknya adalah ini, Excel. Nah, Excel itu yang saya tampilkan tadi, yang datanya itu ruwet tadi itu. Ya nggak? Udah dapat ya? Sudah, ya sudah kan? Nah, data yang ruwet itu petunjuknya adalah ini, pertanyaan penelitian. Untuk bisa mentabelkan dengan baik data yang ruwet itu tadi, itu berdasarkan pertanyaan penelitian ini. Jangan sampai kejebak, ya. Ini kan bukan pertanyaan untuk tugas 2, tapi pertanyaan penelitian bagi data yang sudah kalian dapatkan. Karena ada yang sudah dapatkan ini, terus ngerjakannya di link di pertanyaan penelitian itu diklik-klik-klik semua. Itu ada 10 orang itu kalau nggak salah, udah ngerjain. Gitu. Meskipun anonim itu kelihatan, karena data saya awal itu 63. Sekarang udah 70 lebih, saya kaget juga. Loh, ini siapa yang nyuruh ngerjakan di sini? Nah, berarti itu kejebak kalian. Pertanyaannya itu adalah sama seperti yang saya ungkapkan di kelas. Ada 3 pertanyaan. Satu itu ada 4 poin A, B, C, D. Ya. Yang satu A itu membedakan skala pengukurannya. Satu B itu adalah jenis datanya adalah kuali atau kuanti. Satu C itu adalah datanya itu masuk cross section, time series atau panel data. Satu D itu datanya apakah data primer atau sekunder. Nomor 2 dibuatkan tabel distribusi frekuensinya. Nomor 3 dibuatkan grafik, baik itu grafik atau diagram ya, diagram batang dan diagram lingkaran gitu. Jadi ada 3 soal itu ya, Mbak siapa tadi yang bertanya tadi?
Udah Sudah, ketemu belum? Udah ketemu nggak? Baik. Sudah. Beneran enggak, masih ragu itu, saya ragu juga ini. Gimana? Sudah ketemu datanya? Jadi Excel itu adalah datanya untuk tahu ini data apa sih? Itu ada di PDF-nya gitu, di file PDF. Nah, itu kalian baca, kalian cocokkan, kalian benahi Excel-nya, baru dari sana nanti kalian bisa mengerjakan 3 soal yang saya sampaikan di kelas tadi gitu. Dan itu kalau terserah kalian, kalian lebih mudah mengerjakannya di Excel itu juga boleh, silahkan. Tapi jangan sekali-sekali hanya merubah nama filenya saja loh ya, gitu. Benar-benar kerjakan sendiri, ya. Terus kemudian dikumpulkan di Google Drive. Nanti biar PC yang menyediakan ada di folder tugas 2. Itu kumpulin di sana. Maksimal jam 12 hari Sabtu. Seperti itu. 12 siang, bukan malam. Gitu ya. Sudah jelas belum? Ayo. Saya lebih senang kalau ada gini ya, ada apa? Ngobrol seperti ini, tanya jawab seperti ini, saya lebih suka. Gitu. Biar lebih jelas. Vika, gimana Vik? Udah dapat untitled form.csv, bisa buka? Yang ini? Yang ini? Bisa buka nggak, Vika? Aditya Punya bisa? saya belum saya ini Pak, belum bisa dibuka kalau di laptop saya Pak. Oh, di laptopmu belum bisa dibuka. Nah, gini, kalau misalkan Aditya bisa, atau siapapun bisa, nanti keluarnya gini. Keluarnya bentuknya ini. Untitled form, tapi harus kamu arahkan open with Excel. Gitu. Nanti baru keluar logonya Excel. Gitu. Ya. Jadi dari sini, yang ada lambang apa ini, kuncinya ini, jadi tab apa ini namanya ya, folder yang ada kuncinya ini kamu klik aja, nanti keluar ada untitled form, biasanya ini belum ada logonya Excel, itu kamu arahkan open with Excel, entah Microsoft atau XPS atau apapun itu, yang penting ada Excel-nya, gitu Mbak. Kalau nggak bisa nanti Adit bisa nggak share ini? Adit ini PC. Bukan Pak, tapi tadi sudah saya convert, lalu Excel sama PDF-nya sudah saya bagikan tadi Pak. Oke, ya udah. Bisa nanti minta Aditya. Jadi ada dua file, ada bentuk Excel sama PDF gitu. Jadi ini sekaligus latihan nanti kalau kalian bikin apa? Bikin survei dan melalui Google Drive, biasanya kalau kalian download itu bentuknya seperti ini, ya, bentuknya seperti ini, ya, .csv gitu. Dan kalau jumlah datanya sedikit sih nggak masalah, kalau datanya banyak itu yang puyeng, ya. Jadi kalian harus bisa mulai sekarang, itu saya latih langsung dari Google Drive-nya. Cuma memang tidak langsung saya suruh download dari Google Drive-nya langsung, ya. Jadi udah saya downloadkan, saya berikan ke kalian, gitu. Ini bentuknya, ya. Oke, seperti itu. Vika, udah diterima gitu ya, filenya. Sudah Bapak. Coba dicek, Rick. Mumpung belum saya akhiri, bisa bertanya. Ayo. Coba dicek, Excel-nya bisa dibuka belum? Kalau udah Iya bisa Bapak. dibuka, itu datanya pasti ruwet, gitu. Bikin mumet, pusing, ini apa sih sebenarnya? Nah, untuk tahu ini apa, itu kamu buka file PDF. Itu akan tahu, oh ternyata
yang ada di Excel itu adalah data atas pertanyaan penelitian yang berupa file PDF itu. Seperti itu. Ya, silakan Adit. Permisi Pak, saya izin menanyakan. Ya. Kan yang nomor 1 itu kan ditanyakan ABCD, yang A itu kayak nominal datanya itu termasuk nominal, maaf, 1A itu termasuk apa, data skala pengukuran yang mana gitu. Nah, ini tuh ditanyakan kayak usia itu datanya sendiri, skala pengukurannya sendiri-sendiri, atau semuanya itu jadi satu, Pak? Nah, gini, jadi saya berikan kebebasan, ya, mau dikerjakan 4 variabel ini, menjawab 3 soal itu semua, atau pilih salah satu variabel. Itu. Pilih salah satu variabel. Jadi dari PDF ini kan ada 4 variabel, ya, usia, alasan penggunaan pay later, terus penyesalan penggunaan pay later, sama pengalaman buruk. Itu 4 variabel kan. Boleh pilih salah satu, itu kemudian kalian jawab 3 soal yang saya berikan di kelas tadi. Seperti itu. Boleh pilih salah satu. Kalau mau ngerjakan semua ya silakan. Utamanya yang soal nomor 4, itu kan jawabannya adalah jawaban yang bebas gitu, informasi yang bebas karena pertanyaan terbuka. Ya kan? Yang nomor 4 itu ceritakan pengalaman macam-macam kan. Berarti itu tugasnya kalian kalau milih nomor 4, kalian bentuk sama seperti tadi. Ketika saya nongkrong di warung, informasi kan banyak, itu harus kalian pilah dulu. Gitu. Kalian pilah dulu. Yang dipilah itu apanya, karakter apa. Kalau mau suka menjawab yang ada tantangannya itu di nomor 4. Yang paling mudah ya ini, nomor 1. Kenapa nomor 1? Karena udah saya bedakan. Ada generasi Z, milenial, dan generasi X. Seperti itu. Ya. Nanti tinggal dikategorisasikan berdasarkan 3 generasi itu. Meskipun jawabannya 4, bisa digabungkan. Gitu. Seperti itu. Gitu, Mas. Jadi kalau semisal usia ya usia saja, tapi menjawab 3 soal itu Ya, ya Pak ya? betul. Oh, 3 ya. soal tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Yang lainnya sudah jelas semua? Evelyn kan PJ-nya ya, Evelyn, kalau nggak salah. Iya Pak. Sudah jelas ya? Kan yang saya mau bertanya Pak, yang Ya. nomor 1A kan jawabannya ordinal. Ya kan Pak? 1A. Mm-mm. Maksudnya? Jawabannya tuh ordinal. 1A jawabannya ordinal. Loh, itu kamu jawab sendiri, Mbak. Jadi Enggak, yang tadi jadi Pak. PDF ini bukan pertanyaan, Mbak. Bukan pertanyaan yang harus kamu kerjakan. Bukan. Ini kamu pilih. Ini saya ambil data dengan pertanyaan yang ada di PDF. Gitu, Mbak. Di mana pertanyaan PDF ini kan ada 4. Berarti itu mewakili 4 variabel yang saya amati. Tinggal kamu pilih. Mau milih variabel 1, 2, 3, atau 4. Baru jawablah pertanyaan yang saya ungkapkan tadi di kelas. Gitu. Jadi bertingkat. Gitu. Yang kamu lakukan, yang kalian lakukan ini ada tingkatannya. Kalian memahami dulu data yang sudah saya berikan, memahaminya dengan membaca PDF yang ada di dalam satu paket data itu, ya, baru kemudian jawab atau melangkah ke langkah kedua, yaitu apa? Menjawab 3 pertanyaan yang saya berikan. Ada 1A, B, C, D, pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3. Itu Mbak Evelyn. Oh iya Pak. Itu seperti itu. Nah, ini yang sudah jelas Aditya. Itu kalian saya bebaskan mau mengerjakan ini dari PDF yang saya berikan itu 4 variabel, kamu jawab 3 pertanyaan itu semua,
Atau pilih satu saja, itu boleh. Milih 2 gimana Pak? Boleh. Wong semua ngerjakan seluruh variabel boleh, apalagi 2 boleh, 3 boleh, seluruhnya boleh. 1 gimana Pak? Boleh. Dikerjakan di mana? Mana yang paling mudah menurutmu? Misalkan di Excel lebih mudah ya di Excel. Paling penting adalah bisa dikumpulkan di Google Drive yang disediakan oleh PJ, yaitu kamu menyediakan Evelyn. Kan kamu PJ-nya ya, kalau nggak salah Iya, satu Pak. kelas. Ya, itu sediakan. Jadi ada folder nanti tugas 2 dikumpulin di sana semua. Itu yang akan saya download. Kalau ada dari kalian yang ngumpulinnya di luar folder, itu tidak saya anggap itu. Ya, itu ya. Silakan Rizkia. Pak, Hmm, berarti ngumpulinnya itu nggak harus file Excel ya? nggak Maksudnya yang harus Mbak, bebas. terus Yang gimana? sama kan pertanyaannya itu ada yang primer atau sekunder itu Hmm, atau itu beserta alasannya. tinggal dijawab aja. Nanti ketika kita ketemu tatap muka, itu saya akan bertanya, apa sih alasanmu ini memilih data primer atau memilih ini data sekunder? Itu Berarti boleh itu tidak cuma disertakan, tapi oh, kalau mau nggak bingung ketika nanti bertemu saya di kelas, mending dikerjakan beserta alasannya juga. Itu loh. Tapi kalau kalian merasa nggak bingung, oh saya paham apa yang saya pilih, ya silakan, nggak masalah. Gitu. Yang penting nanti ketika saya tanya, kalian paham. Gitu. baik Pak. Terima Gitu, kasih. Mbak. Ya, oke. Apalagi, silakan. Yang lainnya gimana? Nah, saya stop share screen-nya. Gimana yang lainnya? Gimana? Sudah? Cukup? Ya. Kalau cukup, silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan. Mau kerjanya nanti berkelompok, ngumpul di mana, yang penting hati-hati. Ya, hati-hati karena apa ya, mahasiswa yang saya ajar itu cukup terkenal. Biasanya sering ngumpul kerja berkelompok di satu kafe atau di satu warung, itu cukup terkenal di Fakultas Ekonomi ini, ya. Karena sering dosen itu ketemu, oh ini tugasnya Pak Prayudi gitu. Ya, silakan berkumpul tapi hati-hati, jaga keselamatan dan sebagainya karena ini masih masa-masa pemulihan dari apa tindakan anarkis kemarin, ya. Dan itu tiap malam pasti akan ada ini sweeping gitu, sweeping besar-besaran di pusat kota utamanya hingga penjuru kota itu. Dan itu tim gabungan ya, TNI, Polri, Satpol PP itu turun semua. Gitu. Oke, seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan